Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan syarah hadis Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menjauhi 7 dosa besar. Dan telah kita bahas bersama, yakni dosa-dosa besar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 macam dosa besar, yaitu berbuat syirik, berbuat sihir, membunuh jiwa yang terlarang, dan memakan harta riba. Wa insyaallah kita akan membahas yang 3 sisanya biidnillahi ta'ala, yakni memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik yang mereka menjaga dirinya dari dan tidak punya pikiran untuk berbuat zina, namun kemudian ia dituduh berzina. Qala Rasulullah alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sambungan hadisnya, Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yakni wa akla malal yatim, wa akla malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Yang dimaksudkan dengan anak yatim, sebagaimana juga yang telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid bi syarhi kitab al-kitab tauhid, yakni di sini Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala juga menyebutkan definisi yang tidak berbeda. Man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, yakni seseorang yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum balik, di usia belum balik. Wal wajibu al-ihsan ilal yatim, dan yang wajib adalah berbuat kebaikan kepada anak yatim. Li'annahu faqada abahu wa atfahu, karena dia kehilangan ayahandanya dan kehilangan kasih sayang daripada ayahandanya. Fayajibu 'alal muslimin ayyasuddu mahalla walidihi bil ihsan ilaihi wa riayatihi. Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk menutupi, yakni kekurangan ataupun menutupi kebutuhan anak yatim dengan menempatkan dirinya seperti ayahnya dengan berbuat baik kepadanya dan memberikan perhatian, yakni menempatkan diri sebagai pengganti ayahnya di dalam hal berbuat baik kepada anak yatim dan memberikan perhatian kepadanya. Wa in kana lahu malun fayajibu ayyuhafidha alaihi hatta yablugha rasyidan. Dan apabila anak yatim ini mendapatkan warisan besar dari ayahnya, ia memiliki harta banyak, maka hendaknya kaum muslimin menjaga hartanya sehingga harta itu terjaga sampai ia berusia dewasa atau balik dan diserahkan kepadanya. Wa yusallima lahu ma lahu bitamam, yakni menyerahkan hartanya dengan sempurna ketika ia telah berusia balik. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwa anak yatim hanya bila ditinggal mati oleh ayahnya di saat ia di bawah usia balik. Maka orang yang telah mencapai usia balik, maka dia tidak dikatakan yatim. Demikian juga tidak dikatakan yatim orang yang ditinggal mati oleh ibunya, karena ia masih mendapatkan nafkah dari ayahandanya dan juga masih ada yang membimbing dan mengarahkannya.
Kemudian anak yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan anak yatim ini, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakburu. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 6 sampai dengan ayat 10. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhum aw kasur nasiban mafruḍa, dan sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kulu fi butunihim nara fasayaslawna sa'ira. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, yakni pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang menjaga harta anak yatim itu miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni menyebutkan dalam firman-Nya ayat ke-10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yakni dengan cara yang tidak hak, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu menelan api dalam perutnya, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ayat ini, terutama ayat ke-10, ayat ke-5, ke-6, Allah tabaraka wa taala berfirman, wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim, yakni bimbinglah, didiklah, sehingga engkau mengetahui bahwa mereka anak yatim itu benar-benar telah mampu mengelola hartanya, yakni ketika sudah sampai usia dewasa. Sehingga isyaratnya adalah anak yatim ini tidak dibiarkan begitu saja sampai dewasa tanpa dibina untuk mengelola hartanya. Ketika dia sudah mulai memasuki usia dewasa, usia balik, mulai diajarkan untuk mengelola harta, memanage hartanya. Dan apabila dia telah mampu memegang harta dan memanagenya, termasuk ini isyarat untuk mengajarinya bagaimana ia hidup mandiri, berdagang ataupun berusaha, sehingga dia tidak bergantung kepada walinya. Maka setelah itu baru Allah perintahkan kepadanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan harta mereka itu kepada anak-anak yatim yang memiliki hak itu. Berikan harta anak yatim itu kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan,
Artinya janganlah kalian memakan harta anak yatim itu dengan berlebih-lebihan manakala kamu kategori orang yang tidak mampu, yang diamanai untuk memegang harta. Maka makanlah yakni dari harta anak yatim itu sebatas yang kamu butuhkan, dan jangan kamu biarkan harta anak yatim itu habis termakan olehmu. Di sini ada banyak pengertian bahwa diantaranya orang yang memegang harta anak yatim, satu orang yang amanah, yang kedua adalah orang yang mampu menjaganya dengan baik atau mengembangkan harta anak yatim itu di dalam satu usaha. Minimal ia bertahan pada nilai itu dan tidak merosot, tidak menurun. Karena setiap tahun bila harta anak yatim itu melebihi daripada batas nisab atau nisab ke atas, maka ia terkena zakat. Dan bila tidak dikembangkan, maka secara berangsur-angsur harta anak yatim itu akan habis. Maka menggunakan harta anak yatim atau digunakan harta anak yatim untuk satu usaha, yakni usaha yang aman, yang bisa menjaga, tujuannya bukan semata-mata untuk mengembangbiakkan, untuk menjaga agar tumbuh dengan baik, agar ia tertahan, tidak sampai terjatuh kepada tidak jatuh daripada harta yang dia miliki, tidak berkurang. Wabidaran ayak baru, dan juga jangan tergesa-gesa untuk menyerahkan harta anak yatim itu sepenuhnya. Ayak baru sebelum anak yatim itu benar-benar dewasa dan mampu mengelola hartanya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Namun bila seorang yang menjadi wali itu adalah orang yang mampu, yang dia kaya, maka hendaknya ia menahan diri dari memakan harta anak yatim, yakni tidak mengambil sepeser pun. Wa man kana fakiran, adapun bila dia dalam kondisi fakir, falyakul bil ma'ruf, maka hendaknya dia memakannya dengan cara yang benar, cara yang baik. Yakni bila dia mengembangkannya, maka mengambil sedikit dari pengembangannya itu untuk memakan dirinya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim. Dan apabila engkau menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, maka buatlah saksi-saksi atas apa yang kamu lakukan itu. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai yakni wakil, cukuplah Allah sebagai pengawas, sebagai penghitung atas semua apa yang kamu kerjakan. Maknanya apapun yang kamu kerjakan dengan harta anak yatim itu Allah menghitung dengan cepat, Allah menghitung dengan benar mana yang menjadi hakmu dan apa yang tidak menjadi hakmu. Maka hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah di dalam mengurusi harta anak yatim. Dan di akhir ayat 10 Allah mengingatkan, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia hanyalah memakan dan memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan niscaya ia kelak akan masuk ke dalam neraka api yang menyala-nyala, yakni neraka. Ini peringatan karena sungguhnya anak yatim itu adalah orang yang lemah, yang tidak mampu untuk membela dirinya. Fa idza tasallatu alaihi zalim, kalau ia dikuasakan kepada orang yang zalim, yakni diserahkan hartanya kepada orang yang zalim, wa akala malau, lalu orang itu memakan hartanya, maka ini sungguh termasuk min a'dhamid dzulmi, yaitu kedzaliman yang sangat besar. Dan tidak jarang hal ini terjadi di masyarakat ketika ia memiliki baik keponakan atau memiliki yang dia diamanahi oleh orang-orang keluarganya untuk menangani harta anak yatim, kemudian dia tidak memeliharanya dengan baik atau tidak memegangnya dengan baik. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.
Dan di sini tidak termasuk, tidak hanya khusus, meskipun perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, tidak khusus hanya memakannya saja, namun termasuk di dalamnya adalah segala penggunaan dan pemanfaatan harta anak yatim secara haram, illa ma fihi maslahah lahu, kecuali yang memberikan maslahat, maka tidak mengapa mengambilnya, seperti memberikan pakaian untuk anak yatim itu, atau untuk pembiayaan sekolahnya, atau untuk yang lainnya, maka yang demikian itu tidak mengapa menggunakannya. Adapun menggunakannya dengan sia-sia untuk diajaknya plesir sampai ke luar negeri bersama dengan dirinya dan anak yatim dari harta anak yatim, maka ini adalah memakan harta anak yatim secara zalim, dan itu haram dan termasuk dosa besar yang membinasakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wattawalli yaumaz zahfi, termasuk dosa besar yang keenam, yaitu berpaling lari dari medan perang ketika peperangan sedang berkecamuk. At-tawalli yaumaz zahfi, yaitu al-firaru minal qitali bainal muslimin wal kuffar idza hadaral ma'rakah. Berpaling dari peperangan di sini adalah ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, bukan antara muslim dengan muslim. Adapun apabila kita melihat ada dua kelompok kaum muslimin yang bertikai sampai berperang, dan kita tidak mengetahui asbabiyah mereka, mana yang hak dan mana yang batil, atau mengetahui namun bahwa di sini ada kesalahpahaman yang semestinya tidak terjadi perangan, maka haram terlibat di dalam perangan. Bahkan sebagian para sahabat ketika terjadi pertikaian antara kaum muslimin, maka mereka mengambil jalan memisahkan diri ataupun tidak ikut ke dalam dua kelompok tersebut, bukan karena mereka itu orang pengecut. Mereka adalah orang-orang pemberani yang di zaman Nabi tidak berhenti untuk berjihad, dan juga di zaman para khulafa ar-rasyidun ketika dituntut untuk berjihad mereka maju berjihad. Namun ketika pertikaian itu terjadi antar kaum muslimin, maka mereka menahan diri dari memerangi saudaranya, kecuali ia mendatangkan maslahat. Maka dikatakan yang melarikan diri dari peperangan artinya tidak ikut di dalam peperangan ketika peperangan itu terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dan kapan mulai dia melarikan diri yang diharamkan itu? Idza hadaral ma'rakata, bila dia ikut di dalam peperangan itu, kemudian setelah terjadi peperangan, berkecamuknya peperangan, dia melarikan diri atau disersi. Maka yang demikian ini termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, yang membinasakan pelakunya. Maka orang yang mendatang, yang ikut di dalam peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, dan dia memang orang yang mampu untuk berperang, fala yajuzu lahu ayyan sarifa, maka tidak dibenarkan baginya untuk berpaling dari medan peperangan itu. Bal yajibu alaihi ayyuqatila ma'al muslimin, tapi kewajibannya adalah ia berperang membela kaum muslimin, berada di barisan kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan au liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, apabila kalian melihat, yakni apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam satu peperangan, atau orang-orang kafir yang menyerangmu,
fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, atau maknanya mundur. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, dan barang siapa yang mundur pada waktu itu, yakni membelakangi punggungnya, membelakangi peperangan, illa mutaharrifan, kecuali ia berbelok untuk siasat perang. Mutaharrifan liqitalin, membuat siasat perang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau ia ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Faqad ba'a bi ghadabim minallah, bila dia tidak melakukan karena dua hal itu, maka sungguh ia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya, tempat kembalinya ialah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin yang mereka telah terjun di dalam satu peperangan, dan mereka tahu yang dilawannya adalah orang-orang kafir yang menginginkan peperangan itu, dan mereka yang memulainya. Maka haram baginya setelah di dalam pasukan peperangan itu kemudian dia lari, atau ketika ada musuh yang datang menyerang ke suatu kota, suatu negeri, dan dia berada di negeri itu, dan artinya terlibat di dalam peperangan, maka dilarang baginya untuk lari meninggalkannya peperangan itu, bila dia termasuk orang yang mampu berperang. Seperti anak muda yang dia punya kemampuan berperang, maka dia diwajibkan untuk ikut berperang. Kecuali orang tua yang dia tidak mampu berperang, atau anak kecil yang tidak mampu berperang, atau wanita, maka mereka diamankan dan dibawa keluar dari peperangan itu. Sedangkan mereka yang mampu berperang, maka wajib dia berperang untuk membela negerinya, membela agamanya. Dia boleh keluar ataupun menghindar, mundur dari peperangan itu untuk dua hal. Mutaharrifan liqitalin, untuk siasat. Seperti misalnya dia mundur untuk satu tempat untuk memancing datangnya musuh, dan sudah menyiapkan peralatan karena peperangan itu adalah siasat, maka dibenarkan untuk melakukan segala tipu daya untuk mengalahkan musuh. Itu yang pertama, boleh. Yang kedua, bila dia memandang bahwa perlunya bergabung kepada tentara lain, pasukan lain, untuk memperkuat posisi, atau ada pasukan lain yang membutuhkan pertolongan karena dikepung, dan melihat kondisinya memungkinkan untuk bisa menyelamatkan saudaranya yang dikepung oleh musuh, maka dia mundur dari peperangan itu dan untuk melakukan pembelaan atau pertolongan kepada pasukan muslimin yang lain. Dan yang ketiga, dibolehkannya seorang mundur ketika memang jumlahnya dan persenjataannya tidak imbang. Ketika musuh dalam kekuatan yang penuh, sementara kaum muslimin hanya jumlah sedikit, maka dibolehkan bagi mereka untuk mundur untuk menyelamatkan diri, karena maju terus hanya akan menimbulkan kebinasaan saja. Nah, ini yang perlu dipegangnya adalah bahwa seseorang yang jihad pun, berperang pun harus memiliki ilmu, tidak hanya memiliki keberanian, namun memiliki ilmu tentang hukum-hukum jihad, sehingga tidak salah menggunakannya, dan tahu siapa yang harus diperangi dan siapa yang tidak diperangi. Ini lari dari peperangan ketika itu terjadi dan dia berada terlibat di dalamnya, termasuk dosa besar yang membinasakan, yang diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Wabi'sal masir, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang ketujuh, dosa besar yang ketujuh yang membinasakan pelakunya adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat,
Al-qadhfu, maksudnya al-qadhfu adalah ar-ramyu bil fahisyah, menuduh perbuatan keji, menuduh berbuat keji, yaitu berzina atau perbuatan LGBT, homoseksual, lesbian dan sejenisnya. Dan yang dimaksudkan dengan al-muhsanat yaitu wanita-wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya, yang menjauhkan diri dari perbuatan zina. Dan ini adalah wanita-wanita yang merdeka. Wa mithluhunna ar-rijal al-afifun, dan juga sama pula dalam hal ini menuduh laki-laki baik-baik yang menjaga kehormatan dan agamanya dari perbuatan zina dan keji, dituduh, maka dia termasuk ke dalam makna dosa besar ini. Penghususan penyebutan dengan al-muhsanat, kaum wanita, karena biasa yang paling sering dituduh berbuat zina itu kaum wanita. Wal wajib 'alal muslimin al-ghafilat itu yaitu mereka yang tidak punya pikiran sedikit pun di dalam hatinya untuk berbuat zina, untuk berbuat keji. Mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan kemungkaran, namun kemudian ia dituduh. Nah, ini namanya ghafilat. Kemudian al-mu'minat, yaitu untuk membedakan yang bukan mukmin. Artinya yang termasuk dosa besar adalah menuduh wanita baik-baik yang tidak punya pikiran berbuat zina yang beriman. Adapun wanita yang tidak berbuat zina beriman, dosanya meskipun dosa namun berbeda dosanya. Lebih besar dosanya menuduh wanita yang beriman baik-baik berbuat zina. Yang wajib bagi setiap muslim adalah menjaga lidahnya untuk tidak gampang menuduh, berprasangka buruk terhadap saudaranya, dan hendak tidak menuduh seseorang dengan perbuatan zina, baik dia laki maupun perempuan, atau berbuat liwat, yaitu perbuatan kaumnya Lut, sodomi. Dan tidak hanya karena melihat satu indikasi kemudian memberi kesimpulan ini haram, dan bisa terjatuh kepada menuduh perbuatan zina. Dan bila dia tidak bisa membuktikan 4 orang yang jujur yang melihat langsung, maka mereka dicambuk 80 kali. Wa idza qadhafahu wa lam yuqimil bayyinah fa innahu yujladu 80 jaldah. Kalau sampai dia menuduh wanita baik-baik ataupun laki baik-baik, muslim baik-baik dari berbuat zina, dan dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita suci berbuat zina kemudian tidak dapat mendatangkan 4 saksi, yakni 4 saksi yang melihat langsung kejadian itu, fajliduhum, maka orang-orang yang menuduh tersebut cambuklah mereka 80 kali cambukan, dan jangan kalian terima dari mereka persaksiannya abadan selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Yang ingin dijadikan sebagai syahid di dalam hadis as-sab'u al-mubiqat di sini adalah as-sihru, bahwa Rasulullah SAW memasukkan perbuatan sihir itu ke dalam salah satu dari 7 perbuatan dosa yang membinasakan pelakunya, bahkan menjadikan urutannya setelah kesyirikan. Karena sungguhnya sihir itu sendiri bagian dari kesyirikan, ia disebut secara terpisah karena diperlukannya satu perhatian untuk mengingatkan umat bahwa sihir itu termasuk perkara yang membinasakan.
Artinya untuk mengenalkan kepada umat bahwa termasuk ke dalam syirik itu di dalamnya adalah sihir, dan ia termasuk yang bila dilakukan membinasakan pelakunya. Adapun yang dapat kita ambil manfaat faedah dari nas-nas yang terdapat di dalam bab ini, yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama, yustafadu min hadhihi nususi tahrimu ta'allumis sihri wa ta'limuhu wal 'amalu bihi. Tahrimu ta'allumis sihri wa ta'limihi wal 'amali bihi. Faedah pertama dari hadis mulia ini, satu, haramnya mempelajari sihir, juga mengajarkannya, termasuk berbuat sihir itu sendiri. Karena sihir termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan pelakunya, yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dan bisa kekal di dalamnya. Wa annahu minal imani bil jibti, dan mengkufuri dan termasuk berbuat sihir itu termasuk ke dalam makna beriman kepada al-jibti, karena al-jibtu itu sendiri as-sihir. Dan sungguh orang yang melakukan sihir atau mengajarkan sihir atau mempelajari dalam rangka mempercayainya, dia keluar, dia kafir dan keluar daripada agama Islam, murtad. Ini pertama faedah. Yang kedua, fi hadhihi nusus, di dalam nas-nas hadis dan ayat di atas dalam bab ini ada anjuran perintah untuk menjauhi dosa-dosa besar secara khusus, dan dosa-dosa besar secara khusus, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya secara umum. Artinya yang harus diperhatikan secara khususnya dosa besar. Namun termasuk di dalam yang dilarang adalah kemaksiatan-kemaksiatan lain. Wa tarku asbabiha, dan juga yang diperintahkan untuk meninggalkan jalan-jalan sebab-sebab yang menghantarkan kepada dosa besar ataupun kemaksiatan. Karena kalimat ijtanibu di dalam hadis ini maknanya bahwa seseorang itu meninggalkan jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan haram. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang dapat membinasakan. Maknanya jauhi, tinggalkan dari segala sebab yang bisa menghantarkan kepada dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika melarang berbuat zina, Allah berfirman, la taqrabu al-fawahish, la taqrabul fawahisha, la taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Makna jangan kalian mendekati zina ini lebih ablag, lebih menyentuh dan lebih mengena dan lebih dalam maknanya. Maknanya pada posisi mendekati saja diharamkan, artinya segala hubungan yang bisa mengarah kepada perzinahan diharamkan. Wa halallahu nikah wa harramas sifah. Allah membolehkan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Yang ketiga, faedah yang ketiga dan yang terakhir, yakni yustafadu minal hadithi anna syirka akbarul kabair. Dari hadis yang mulia ini yang Nabi bersabda ijtanibu as-sab'al mubiqat, mengisyaratkan bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar, dosa besar terbesar. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a bihi fi hadzal hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang atau memerintahkan untuk menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan, yang pertama kali beliau sebut adalah syirik, yang untuk dijauhi. Maka ini menunjukkan bahwa syirik, menyekutukan Allah,
termasuk adalah perbuatan dosa besar yang paling besar, pangkal dari segala dosa-dosa besar yang paling besar, itu adalah asyirku billah. Naam, yakfina hadza, wa insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kepada hadis berikutnya dari Jundab secara marfu, yaitu Jundab bin Abdillah Al-Bajali. Ada juga yang mengatakan Jundab yang lainnya, wallahu taala alam. Insyaallah akan kita bahas biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.